Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1634. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dan dewa perang kuno, mereka semuanya membeku di tempatnya. Karena kelompok orang kuat transenden di depan mereka itu sebenarnya adalah Pang Muling dan juga yang lainnya yang memasuki tanah Telarang Anyou sebelumnya. Tapi berapa banyakkah orang yang berhasil menerobos ranah transendensi? 1, 2, tidak, ada 3. Begitu mereka semua merasakan auranya, semua orang yang hadir langsung melihat dengan jelas bahwa 10 orang dalam kelompok di depan mereka telah menerobos ke ranah transendensi. Mendesis, 10 orang menerobos ranah transendensi secara bersamaan. Bagaimana ini mungkin? Perlu dicatat bahwa sangat sulit untuk bisa menerobos ke ranah transendensi. Dalam hampir 100 juta tahun sejarah rumah Anyou Mansion, hanya sedikit orang yang berhasil menerobos ranah transendensi. Namun sekarang, 10 orang secara sekaligus menerobos ranah transendensi ini hanyalah sebuah fantasi. Kalian, apakah kalian semua telah menerobos ranah transendensi? Ling Er, ada apa denganmu? Bahkan penguasa istana Anyou yang merupakan orang yang berpengetahuan luas pun sedikit bingung saat ini, dan dia memiliki ekspresi kusam di wajahnya. Ling Er, apa yang terjadi di dalam? Kenapa begitu banyak dari kalian yang berhasil menerobos ranah transendensi? Kata penguasa rumah Anyou. Dia bertanya dengan sedikit terkejut. Ayah, ceritanya panjang, kata Pang Muling. Dia memandang ke arah area Telarang dengan cemas dan berkata dengan sedikit bingung. Tuan istana, berkat Tuan Mudakin, wanita tertua dan saya dapat membuat begitu banyak orang menerobos dan tetap aman dan sehat. Lalu seseorang berbicara. Zhuo Rong, diamlah. Ketika wakil komandan Tiangu mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia buru-buru berteriak kepadanya. Dan ekspresi Pang Muling juga tiba-tiba berubah. Tapi sudah terlambat untuk menghentikan pihak lain. Setelah kata-kata itu jatuh, semua orang di sekitar mereka memiliki keraguan di wajah mereka. Tuan Mudakin, apa hubungannya terobosan Tiangu dengan Qin Chen? Tidak, di mana anakku si Pang? Pada saat ini teriakan tajam terdengar, dan lalu dengan keras aura transenden yang menakutkan tiba-tiba memenuhi dunia dan langsung menekan Tiangu juga yang lainnya. Sesosok tiba-tiba muncul di depan Tiangu dan yang lainnya seraya menus dingin. Seketika energi transenden tingkat kedua yang menakutkan seperti gunung raksasa yang menekannya. Si Pang, apa yang kamu lakukan? Terjadilah ledakan dan aura menakutkan datang dari samping meledakkan kekuatan Dewa Sipang dalam sekejap. Itu adalah Tuan Istana Anyou yang mengambil tindakan dan menghentikan Dewa Sipang. Saudaraku, Tiangu dan yang lainnya keluar dengan selamat. Mengapa tidak ada jejak anakku Sipang? Dan apa maksud mereka ketika mereka mengatakan bahwa Qin Chen membantu mereka menerobos? Kata Dewa Sipang. Ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berkata dengan tegas. Baru kemudian dia menyadari bahwa di antara lebih dari 20 orang yang keluar hidup-hidup di lapangan, putranya Tuan Muda Sipang tidak ada di sana. Dan selain putranya, tidak ada satupun wakil komandan pengawal Luan Peng dan juga yang lainnya yang merupakan bawahan anaknya. Ini jelas tidak normal. Samar-samar perasaan tidak enak mulai muncul di hati Dewa Sipang. Tiangu dan yang lainnya memandang Dewa Sipang yang sedang marah. Wajah mereka bersinar tetapi tidak ada yang berbicara. Hal ini semakin membuktikan spekulasi di benak Dewa Sipang. Katakan padaku, apa yang terjadi dengan anakku Sipang? Dan juga, mengapa hanya lebih dari 20 orang yang keluar? Dan mengapa Luan Peng dan yang lainnya juga tidak terlihat satupun? Kata Dewa Sipang. Dia berteriak dengan keras. Tubuhnya bergerak dan kekuatan mengerikan tingkat kedua transenden ditekan seperti lautan luas langsung menekan Tiangu juga yang lainnya.
Hei, benarkah Tuan Muda Sipang tidak ada di sini? Ada juga beberapa orang dari wakil komandan pengawal Sipang Luan Peng, dan orang-orang ini semuanya berasal dari pihak Dewa Sipang. Tetapi tidak ada yang muncul dari mereka. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam? Mungkinkah Tuan Muda Sipang itu... Orang lain di sekitar juga menyadari ada yang tidak beres saat ini, dan mereka semua mengerutkan kening dan berkata. Ekspresi Tian Gu dan yang lainnya pun sepenuhnya berubah, tetapi mereka tetap diam. Kamu tidak akan mengatakannya, kan? Dewa Sipang berteriak lagi dengan marah dan tanpa memperdulikan hal-hal lain. Dirinya dengan keras meraih Tian Gu dan yang lainnya dengan telapak tangannya. Tidak baik. Ekspresi wakil komandan Tian Gu dan yang lainnya berubah drastis, dan tubuh mereka dengan tergesa-gesa melepaskan aura transendensi, berubah menjadi sebuah penghalang transendensi yang tak terlihat. Kamu masih berani melawan? Apakah kamu pikir kamu tidak terkalahkan jika kamu menerobos ranah transendensi? Kata Dewa Sipang, dan boom, sosok persegi, megah, dan aura seperti langit muncul dalam sekejap. Dirinya mengulurkan tangan besarnya seperti dewa, ya seperti Buddha yang menjangkau dari awan dan membombardir dengan berani. Di atas penghalang transenden ada ledakan keras, dan penghalang transenden yang dibuat oleh Tian Gu juga yang lainnya pun meledak dalam sekejap, dan kekuatan mengerikan datang melanda mereka. Tian Gu dan yang lainnya menjadi pucat dan mundur dengan erangan teredam. Boom! Telapak tangan Dewa Sipang yang sangat besar itu seperti duduk di atas gunung langsung menekan ke bawah. Sipang, hentikan! Pada saat kritis ini, penguasa Istana Anyao pun berteriak dengan dingin. Dia mengambil langkah ke depan, matanya redup dan kekuatan gelap muncul dari tubuhnya, bersinar seperti cahaya ilahi, menerangi ratusan orang. Jutaan gunung dan sungai berubah menjadi langit tertinggi menutupi tangan besar Dewa Sipang. Namun dirinya menolak, dan boom! Kedua kekuatan itu bertabrakan membentuk badai penghancur dunia antara langit dan bumi, mengguncang semua orang di sekitar mereka untuk mundur. Saudaraku, keberadaan anakku Sipang tidak diketahui sekarang. Apakah kamu masih ingin menghentikanku? Kata Dewa Sipang, dia berkata dengan tegas. Mendengar itu, penguasa Istana Anyao sedikit mengernyit. Dia berkata dengan suara yang dalam. Sipang, mohon bersabar dan jangan menjadi tidak sabar. Kemudian dia menoleh untuk melihat Tian Gu dan yang lainnya, mengerutkan kening dan berkata, apa yang terjadi di dalam? Di mana Tuan Muda Sipang juga yang lainnya dan juga Kincen? Boom! Saat ini, di kedalaman tanah telarang Anyao masih ada aura menakutkan yang menyapu yang seketika mengejutkan hati dan pikiran semua orang. Tuan Istana, Tuan Muda Sipang, kata Tian Gu, dia berkata dengan tampak malu. Tuan Muda Sipang sudah mati. Pada saat ini Pang Muling tiba-tiba mendengus. Sipang itu merajalela di tanah telarang Anyao-ku dan menyebabkan wakil komandan Luan Peng dan yang lainnya menyerang orang lain dan bahkan melancarkan pengepungan terhadap Kincen. Kincen tak berdaya dalam situasi seperti itu, dan kami hanya bisa bereaksi serangan tersebut dan secara tak terduga menewaskan Tuan Muda Sipang di area telarang. Adapun Luan Peng dan yang lainnya, mereka juga jatuh ke dalam kematian karena mereka tidak dapat menahan kesengsaraan guntur ketika mereka menerobos ranah transendensi, kata Pang Muling. Dia berkata dengan tenang. Tidak mungkin, teriak Dewa Sipang. Dia menunjukkan tatapan tajam dari matanya. Dia berteriak dengan tegas. Putraku Sipang hanyalah selangkah lagi dari ranah transendensi. Hal pertama yang dia lakukan ketika memasuki area telarang adalah menerobos ranah transendensi. Dan saya juga telah merasakan terobosannya sebelumnya. Apakah Anda akan mengepung dan membunuh Kincen? Dewa Sipang berkata dengan penuh niat membunuh dan terlihat ekspresinya sangatlah galak. Aura pembunuh yang mengerikan menyapu seperti lautan luas dan berdampak kepada Pang Muling. Namun Pang Muling tampak bertekad dan tidak pernah mundur selangkah pun. Dia berkata dengan suara yang dalam. Saya tidak berbohong kepada Anda. Hal pertama yang dilakukan Tuan Muda Sipang setelah memasuki tanah telarang Anyao adalah menerobos ranah transendensi terlebih dahulu. Dan dia memang telah berhasil. Di antara semua orang, dia adalah orang pertama yang menerobos. Tetapi hal pertama yang dia lakukan setelah menerobos adalah memimpin para anak buahnya untuk membunuh Kincen. Kita semua berasal dari Anyao Mansion dan bisa disebut mitra.
Untuk mengepung dan membunuh Qingchen, dia sombong dan mendominasi dan tidak mempertimbangkan orang lain sama sekali. Tanpa diduga dia mati di tangan Qingchen pada akhirnya. Ngomong-ngomong, dia pantas mendapatkannya, kata Pang Muling, dan boom. Satu batu menimbulkan ribuan gelombang. Begitu Pang Muling mengucapkan kata-kata ini, semua orang yang hadir pun tercengang. Apakah Tuan Muda Xipang benar-benar mati? Sementara di samping Tiangu dan yang lainnya melangkah maju satu demi satu dan berdiri di belakang Pang Muling. Mereka semua menatap Dewa Xipang seperti bintang yang memegang bulan. Tuan Dewa Xipang, mohon sampaikan belasungkawa Anda dan bersabarlah. Dirinya berbicara. Mendengar ini hati semua orang pun tenggelam. Tampaknya apa yang dikatakan Pang Muling benar. Karena jika tidak, Tiangu dan yang lainnya tidak akan pernah berperilaku dan berpenampilan seperti ini. Tidak, itu tidak mungkin. Putraku memiliki penampilan tertinggi. Dia memiliki kekuatan magis yang tak tertandingi dan bakat yang luar biasa. Dia adalah super jenius kelas 1 di alam semesta. Bagaimana dia bisa mati di tangan Qingchen? Terlebih lagi, dia tetap melakukan terobosan dalam kondisi transenden. Itu kamu, pasti kamu yang melakukan sesuatu kepadanya, kata Dewa Xipang. Dengan keras, aura yang mencapai surga tiba-tiba meletus dari tubuh Dewa Xipang. Dan kekuatan mengerikan dari 2 tingkat transendensi meletus seperti gunung berapi. Seketika mengaktifkan kekuatan langit dan bumi, seolah-olah akhir telah tiba. Boom, boom. Aura transendensi yang berat melesat langsung ke langit, menyebabkan seluruh rumah Anyou bergetar hebat. Dia memiliki wajah yang galak dan ekspresi gila, dan tangannya yang besar menekan orang-orang di depannya dengan kuat. Katakan padaku, apa sebenarnya yang kamu lakukan pada anakku? Kata Dewa Xipang. Melihat serangan Dewa Xipang akan jatuh dengan suara ledakan, penguasa istana Anyou pun tiba-tiba mengambil tindakan dan menghentikan pergerakan Dewa Xipang. Penguasa istana Anyou mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, "Xipang, apa yang kamu lakukan?" kata Tuan Istana Anyou. "Saudaraku, anakku Xipang meninggal di tempat terlarang gelap. Aku ingin bertanya dengan jelas, aku tidak bisa membiarkan kematiannya sia-sia dan tidak diketahui seperti ini," kata Dewa Xipang. Dia bergerak maju selangkah demi selangkah dengan aura pembunuh yang muncul di sekujur tubuhnya. "Dewa Xipang, apakah kamu akan memberontak?" kata Tuan Jongkong. Pada saat ini, Tuan Jongkong juga berteriak dengan marah. "Ini rumah Anyou. Tuan istana belum berbicara, jadi bukan giliranmu untuk bertindak liar di sini," kata Tuan Jongkong. "Jongkong, kamu benar-benar pecundang. Beraninya kamu berteriak di depanku," kata Dewa Xipang. Dia dengan marah memandang ke langit dan tiba-tiba aliran cahaya yang menakutkan meledak seperti pisau tajam dan mendatangi Tuan Jongkong. Namun kemudian dengan keras, kekuatan gelap yang tak terlihat melonjak langsung memblokir serangan tajam yang dilepaskan oleh Dewa Xipang, dan itu adalah penguasa istana Anyou yang melakukan pergerakan. "Saudara laki-laki," Dewa Xipang memandang penguasa istana Anyou dengan tatapan yang sangat tajam. "Sekarang putraku telah meninggal, apakah kamu akan melindungi para pembunuh ini?" Penguasa istana Anyou lalu berkata dengan suara yang dalam, "Xipang, mohon bersabar, masalah ini akan aku atasi. Kami pasti akan menemukan kebenarannya. Jika seseorang diam-diam merugikan keponakan, pemerintahan dari Anyou Mansion kita tidak akan pernah mentolerirnya, dan mereka hanya bisa menyampaikan belasungkawa." Semua orang dengan jelas mendengar maksud dari perkataan Tuan Istana Anyou. Tentunya jika benar seperti yang dikatakan oleh Pang Muling, maka kematian Tuan Muda Xipang hanya bisa dianggap seperti itu saja. "Bagus," kata Dewa Xipang. Mata Dewa Xipang berkedip terus-menerus. Dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke pintu masuk tanah terlarang Anyou, di mana aura menakutkan masih melonjak di sana. Karena kakak laki-laki tertua mengatakan demikian, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tetapi tidak peduli apa yang terjadi pada putraku, setidaknya salah satu dari dia dan Qingchen masih berada di area terlarang, dan saya harus segera masuk untuk memeriksanya, kata Dewa Xipang. Setelah dia mengatakan itu, sosok Dewa Xipang bergoyang dan dia langsung terbang menuju ke area terlarang Anyou. Tidak baik. Melihat ini, Pang Muling terhuyung-huyung dan buru-buru menghentikan Dewa Xipang.
Suara mendesing, tidak hanya dia. Wakil Komandan Tiangu dan yang lainnya juga menggerakkan tubuh mereka untuk menghentikan Dewa Sipang. Karena sekarang Qin Chen masih berada di dalam proses terobosannya, dan sekali Qin Chen diganggu maka konsekuensinya akan menjadi bencana. "Keluar dari sini, jangan halangi aku," kata Dewa Sipang. Secercah cahaya melintas di mata Dewa Sipang. Dia melambaikan tangannya yang besar dan niat membunuh yang tak ada habisnya tercurah. "Ayah, Qin Chen masih menerobos di area terlarang dan kita tidak boleh membiarkan Dewa Sipang mengganggunya," kata Pang Muling. Suara cemas Pang Muling tiba-tiba terdengar di benak Tuan Istana Anyou. Apa? Aura menakutkan di area terlarang itu sebenarnya diciptakan oleh terobosan Qin Chen, kata penguasa Istana Anyou. Dirinya terkejut. Saat berikutnya dia tiba-tiba muncul di hadapan Dewa Sipang, lalu dengan keras penguasa Istana Anyou mengulurkan tangannya yang besar dan memblokir Dewa Sipang. "Sipang, kawasan terlarang itu belum ditutup. Sesuai aturan, harap sabar menunggu sebentar. Setelah pergerakan di dalam mereda, belum terlambat untuk masuk dan mengecek kembali," kata penguasa Istana Anyou. Dia berkata dengan suara yang dalam. "Saudaraku, tunggu apa lagi? Anakku Sipang tidak diketahui keberadaannya sekarang. Silakan minggir dan buka area terlarang, aku akan masuk dan segera memeriksanya," kata Dewa Sipang. "Sipang, aturan rumah Anyouku tidak bisa diubah," kata penguasa Istana Anyou. Dia menatap Dewa Sipang dengan nada yang berat. Dewa Sipang akhirnya terkejut dan kemudian matanya pelan menjadi gelap dan sedikit keganasan melintas di mata Dewa Sipang. "Baiklah, bagus sekali, saudaraku. Menurutmu kematian anakku Sipang itu hanya sia-sia?" kata Dewa Sipang. Dia menggertakkan giginya dan dia mengucapkan kata demi kata. "Sipang, istana ini sama sekali tidak berniat melakukan hal itu. Hanya saja peraturan tidak bisa diubah," kata Tuan Istana Anyou. Hahaha, aturan apa? Aturan itu omong kosong. Aku mengerti. Kakak, kamu sengaja membiarkan anakku mati di daerah terlarang itu kan? Bocah asing macam apa itu? Bagaimana mungkin orang yang belum pernah kudengar tiba-tiba muncul di alam semesta ini? Jenius yang tak tertandingi yang bernama Qin Chen itu pada dasarnya itu adalah orang yang kamu atur kan? Kamu takut padaku, jadi kamu ingin membunuh semua orang-orangku kan? Kata Dewa Sipang dan boom. Aura yang menghancurkan langit langsung meletus dari tubuh Dewa Sipang. Dalam sekejap seluruh kehampaan di Istana Anyou bergetar hebat. Kekuatan yang cukup untuk menghancurkan miliaran bintang lonjak. Langsung mengejutkan banyak orang di sekitar sehingga mereka semua pun mundur. "Sipang, apakah kamu gila?" Di samping, yang lain tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dan marah. "Sipang, jangan lupa dengan siapa kamu berbicara sekarang," kata Tuan Jongkong. Dia berkata dan marah ketika melihat bahwa Dewa Sipang tidak hormat kepada Tuan Istana Anyou. "Apakah aku gila? Hah, benarkah?" Dewa Sipang menatap penguasa Istana Anyou dan meraung. Tuan Istana Anyou pun memandang Dewa Sipang dengan sedikit kekecewaan yang muncul di matanya. Dia lalu berkata dengan dingin, "Sipang, aku tidak menyangka kamu menjadi orang seperti itu. Aku dapat memberitahumu dan jelas bahwa aku tidak melakukannya dan aku juga tidak kenal Qin Chen. Hanya karena Qin Chen itu telah menyelamatkan anakku Pang Muling. Oleh karena itu saya membiarkan dia memasuki area terlarang untuk berlatih. Adapun keponakan Sipang itu adalah..." Mengatakan ini, penguasa Istana Anyou berhenti sejenak dan berkata dengan suara yang dingin, "Jika dia benar-benar mati, maka kamulah yang paling tahu mengapa dia meninggal di daerah terlarang," kata Tuan Istana Anyou. Hahaha. Dewa Sipang akhirnya tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Saudaraku yang baik, saat ini apapun yang kamu katakan itu benar." Dewa Sipang mengangkat kepalanya, menatap ke langit yang tak berujung. Matanya merah darah dan dia berteriak dengan tajam, "Keluarlah semua pengawal Sipangku." Hahaha, Tuan Dewa Sipang, kami telah menunggunya. Seketika di luar Anyou Mansion, di dalam kegelapan dan kehampaan yang tak berujung, tiba-tiba jeritan-jeritan terdengar. Terlihat sekelompok orang tiba-tiba muncul, sepertinya Dewa Sipang telah merencanakannya dan merencanakan pemberontakan.